Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan menolong kami sampai hari ini. Dan kami mau menjalani sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan kiranya yang bersama, menolong, membela, dan memimpin hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan jamah setiap hati kami, seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Supaya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Jadikan kami menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang kami sudah ketahui ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lembutkan setiap hati kami sehingga firman-Mu yang ditabur dapat bertumbuh dengan subur dalam setiap hati kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terdapat di Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Lukas mulai membahas tentang Yesus Kristus, Lukas terlebih dahulu membahas tentang pendahulu dari Sang Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis digambarkan dalam Injil Lukas sebagai yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Raja. Dia mempersiapkan jalan sebagaimana yang telah dinubuatkan saudara dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, seorang nabi yaitu Yesaya berkhotbah, bernubuat. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan segera datang. Dan suara yang menyerukan kedatangan itu ada dalam padang gurun. Saudara, dalam ayat yang keempat juga dikatakan ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, mengapa suara itu muncul di padang gurun? Karena saudara yang melayani di bait suci sudah korupsi. Mereka yang mengkhotbahkan firman dari Yerusalem sudah tidak lagi diperkenan oleh Tuhan. Nah, konteks inilah yang dibahas oleh Yesaya. Yesaya memberikan nubuat tentang kehancuran umat Tuhan karena mereka mengandalkan bangunan bernama Bait Suci dan kota suci di Yerusalem. Mereka pikir, saudara, dengan simbol agama ini Tuhan tidak mungkin membuang kami. Jadi mereka merasa mempunyai keamanan karena Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Maka Israel sulit bertobat karena merasa kami sudah umat Tuhan, kami sudah milik Tuhan. Tuhan tidak mungkin membuang miliknya. Tuhan tidak mungkin menyingkirkan kami apapun yang kami lakukan. Nah, ini terjadi karena mereka tidak membuka telinga untuk teguran keras, tetapi mengerahkan telinga untuk semua nubuat palsu yang menyenangkan hati manusia. Jadi saudara, di Lukas 3 ini, waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, di sini raja ditegur dalam khotbahnya.
rakyat biasa juga ditegur. Nah, pemimpin negara juga ditegur. Dan dengan seruan yang keras sekali, bertobatlah supaya kamu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Berbaliklah dari dosa-dosamu. Nah, dan ketika orang-orang Farisi datang, lalu mereka memberi diri dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis, saudara, tidak langsung senang. Jadi waktu Yohanes berkhotbah dengan sangat keras, saudara, orang-orang Farisi datang untuk minta dibaptis sama Yohanes. Nah, waktu orang-orang Farisi itu datang dan berkata, "Baptislah kami. Kami ingin bertobat." Nah, saudara, mungkin kalau orang lain yang misalnya sesudah berkhotbah terus ada banyak datang yang minta dibaptis, mungkin senang ya. Ada banyak hamba Tuhan mungkin yang habis berkhotbah tentang pertobatan terus ada banyak jiwa yang mau dibaptis, mungkin senang. Nah, apalagi orang-orang itu adalah orang yang penting di kota itu atau orang-orang berpengaruh seperti orang Farisi yang dilayani oleh Yohanes ini, orang-orang hebat, dan mereka berkata, "Kami mau dibaptis olehmu." Kalau kita membaca firman Tuhan ini, Yohanes ini tidak langsung berbangga diri, saudara. Dia nggak ngerasa, wah, mereka mau menjadi muridku, mereka mau untuk saya baptis hari ini. Yohanesnya tidak langsung berbangga diri, saudara. Nah, tapi Yohanes Pembaptis justru mengatakan, "Siapa bilang kamu bebas dari murka Allah? Kamu bangga karena kamu keturunan Abraham. Nah, aku berkata kepadamu, Allah dapat membangkitkan keturunan bagi Abraham dari batu-batu ini." Saudara, ini khotbah yang benar-benar tidak pandang bulu ya. Yohanes Pembaptis ini khotbahnya di sini sangat keras sekali. Dia nggak peduli nanti orang mau sakit hati atau tidak. Yang penting tujuan dia yang ada di pikirannya Yohanes adalah dia menyampaikan firman Tuhan tentang pertobatan. Masalah orang yang mendengarkan itu tersinggung apa tidak, dia tidak mau pusing, saudara. Pokoknya dia mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Dia tidak ada takut sekalipun. Jadi Yohanes tidak pandang bulu, saudara. Dia berkata, "Kamu pendosa. Apapun posisi kamu, bertobatlah kamu. Kamu salah hidupnya. Siapapun engkau harus bertobat. Engkau rakyat kecil harus bertobat. Apapun jabatanmu harus bertobat." Nah, saudara, yang Tuhan mau dari kita adalah buah dari pertobatan, bukan soal lama atau tidaknya kita percaya Tuhan. Dan ini yang sangat ditekankan oleh Yohanes. Makanya dia tidak pandang bulu, dia tidak takut mau orang sakit hati dengan apa yang dia sampaikan. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah buah dari pertobatan itu sendiri. Jadi bukan soal berapa lama kita jadi orang Kristen, apakah dari kecil atau baru baru beberapa tahun mengenal Tuhan, tapi yang penting adalah ada buah dari pertobatan itu sendiri. Dan ini yang harus kita miliki sebagai bentuk penantian kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara. Jadi saudara, Lukas 3 ini adalah khotbah Yohanes yang cukup keras. Dia tidak pandang bulu. Nah, Yohanes kalau berkhotbah itu keras sekali, saudara. Keluar kata ular beludak, apa lagi? Lalu dikatakan kapak sudah tersedia. Tuhan akan hantam pohon dan akan memasukkan pohon itu ke dalam api. Jadi khotbahnya tidak bertele-tele, tidak
guyonan, saudara, tidak hanya menyenangkan hati pendengar. Benar-benar keras sekali kalau kita baca di Lukas pasal yang ketiga ini, saudara. Nah, dan ketika orang-orang yang hadir pada waktu itu mendengar khotbah ini, ternyata beberapa orang mulai bertobat, saudara. Mereka menangis dan mengatakan, iya, saya mau bertobat. Dan mereka bertanya, Yohanes, aku mau kembali kepada Allah, apa yang harus kami perbuat? Seperti yang kita sudah baca di ayat kita pagi hari ini, di ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan di ayat yang sudah kita baca, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, Yohanes? Nah, jika demikian, kami harus melakukan apa supaya kami luput dari murka Tuhan? Nah, jadi jawabannya, saudara, di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Di sini firman Tuhan berkata, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, kita ayat yang sudah kita baca ini menegaskan untuk saling berbagi dan menebarkan cinta kasih kepada sesama, dan menegur keras kita untuk dapat mencukupkan diri kita dari apa yang menjadi hak kita. Artinya kita tidak boleh mengambil hak orang lain, merampas, atau jangan menjadi orang yang egois atau serakah, saudara. Firman Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu. Saat kita merasa Tuhan memberkati kita lebih, dan kita tahu ada saudara kita, ada orang-orang yang membutuhkan, firman Tuhan mengajar kita untuk berbagi dengan mereka. Jangan serakah, tapi menjadi berkat buat orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan kiranya menolong kita, saudara, dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kembali pagi hari ini. Sungguh Engkau baik bagi kami, selalu mengingatkan kami, menolong kami, membela kami, agar kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, Tuhan, itu boleh tertanam dan membukakan kami untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, Tuhan bersama menolong, membela, dan memberkati kami, sehingga kami penuh dengan sukacita untuk menjalani di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau menjalani hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.